Bu, udah pulang aja bu, nggak usah dibetuli kapal Rohingya itu, ngapain ibu kuras-kuras. Suruh aja orang tuh dek pokok pisang. Bagus ibu masak, nyuci, banyak kali pakaian ibu belum dicuci bu. Hola netizen yang tercinta, viral pemberitaan yang menyebutkan ada 3 Rohingya yang hamil selama ditampung di gedung Balai Meseraya Aceh, Banda Aceh. Menurut salah seorang dokter yang menangani Rohingya, mereka tidak memeriksakan kehamilannya dan kondisinya sehat. Pemerintah daerah yang menangani juga belum tahu akan bertindak seperti apa untuk proses kelahiran anak-anak Rohingya ke depannya. Kabar Rohingya hamil itu sontak membuat publik semakin geram dan jengkel. Hal ini terlihat dari komentar-komentar yang mereka tinggalkan di postingan sebuah akun media sosial yang memberitakan soal itu. Netizen yang berbakti memandang Rohingya hidup enak, bahkan bisa beranak pinak di tempat pengungsian. Enak banget ya hidupnya, makan disediain, dokter standby, tanpa cari duit, bisa hidup nyaman dan gratis segalanya. Ya, begitulah salah satu komentar netizen yang berbakti. Bener-bener gitu masih dibilang tempat pengungsian gak layak. Buktinya bisa nyaman bikin anak kan? Ya, begitu juga komentar salah satu netizen yang budiman. Sempet-sempetnya di pengungsian aduk perut, balikin dong yang bisa balikin, bawaannya kesel baca berita Rohingya mulu. Ya begitu juga komentar netizen yang berbakti lainnya. Ada juga yang menyarankan pemerintah untuk memberikan KB pada Rohingya agar mencegah angka kelahiran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Enak sekali jadi masyarakat Rohingya, semua serba gratis. Apa kemarin? Makanan gratis, tempat tinggal gratis, ini layanan kesehatan juga gratis, semua serba gratis ya. Ngomong-ngomong teman-teman, seumur hidup itu aku belum pernah mendapatkan layanan kesehatan gratis. Yang maksudnya di sini ialah di mana tenaga kesehatan langsung datang terjun ke desa-desa ya. Kalaupun aku ke rumah sakit aku bayar 150.000 itu untuk konsultasi, belum lagi untuk obat itu 200-an lebih begitu ya. Jadi termasuk senang lah ini orang Rohingya ya, bisa dicek kesehatannya. Itu sakit kepala itu hal yang biasa ya. Aku bilang sama klien, darah rendah juga hal yang biasa. Aku juga sering mengalami hal tersebut, itu karena gak ada uang biasanya. Untuk AirAsia Kuala, jangan cuma orang Rohingya yang kalian bantu juga masyarakat Aceh ya. Ingat, kampus kalian itu berdiri di tengah masyarakat Aceh, jadi utamakan orang Aceh, jangan orang Rohingya ya. Mak gotong royong nguras kapal Rohingya. Mak, lapar mak, beras habis, masak dulu mak. Bu, udah pulang aja bu, nggak usah dibetuli kapal Rohingya itu, ngapain ibu kuras-kuras. Suruh aja orang tuh dek pokok pisang. Bagus ibu masak, nyuci, banyak kali pakaian ibu belum dicuci bu. Laki ibu belum makan itu nanti marah. Mak pulang nggak mak, lapar kan dok mak, jangan ngurus kapal aja mak, anak diurus lah mak. Aduh, biarkan aja Rohingya itu kapalnya kayak gitu, bocor-bocor sampai tengah laut tenggelam orang itu. Atas dasar kemanusiaan ini di Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya untuk memutuskan mata rantai TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu ini menjadi apresiasi yang sangat tinggi supaya bisa memutus mata rantai perdagangan manusia. Ini adalah bagian dari hak mereka untuk hidup layak. Selanjutnya, masyarakat Indonesia ini tidak melakukan pembantaian. Mereka inginnya satu, mereka kembali ke camp sementara di Bazar atau di Bangladesh. Itu saja permintaannya mereka. Jadi tidak banyak permintaan, hanya mereka harus dikembalikan di pengungsian sementara. Kalaupun sudah kondusif negara Myanmar, dikembalikanlah ke negara Myanmar. Karena kenapa mereka harus kembali ke negara Myanmar? Agar mereka mendapatkan kewarganegaraan yang utuh. Kalau mereka sudah diakui oleh negara Myanmar, mereka mendapatkan kewarganegaraan yang bagus, kemudian mereka mendapatkan identitas kependudukan kewarganegaraan, mereka bisa kemana-mana ke negara manapun dengan dokumen yang resmi. Baik, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan melihat video yang tadi. Yang pertama adalah kita sebagai masyarakat muslim di Indonesia jangan pernah termakan dengan isu bahwa datangnya etnis Rohingya di Indonesia itu semata-mata untuk
perlahan menguasai tanah kita sendiri dan suatu saat mereka akan menyingkirkan kita atau mereka akan menjajah negara kita. Saya rasa itu tidak akan mungkin terjadi. Mereka datang di Indonesia itu hanya dengan tujuan, hanya dengan misi untuk mencari perlindungan. Karena di negara mereka sendiri mereka diperlakukan dengan sangat tidak wajar, dengan sangat tidak baik. Mereka dipersekusi, mereka diperlakukan dengan tidak adil, hak kewarganegaraannya mereka di sana tidak diakui, sehingga mereka mencari perlindungan dan mereka melihat bahwa Indonesia itu memiliki potensi untuk memberikan perlindungan kepada mereka, terutama dari sisi agama. Indonesia mempunyai masyarakat muslim terbanyak yang mungkin mereka merasa bahwa jika mereka datang di tempat yang mayoritas muslim akan mendapatkan perlindungan. Namun ternyata begitu mereka sampai di Indonesia itu tidaklah terjadi. Yang mereka dapatkan justru perlakuan yang sama, hampir sama dengan apa yang mereka dapatkan di negara mereka sendiri. Mereka diusir, mereka disebarkan isu bahwa mereka ini akan menjajah negara kita dan diviralkan video-videonya. Maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar tempat pengungsian Rohingya, tolong jangan termakan isu. Kita bicara masalah kemanusiaan saat ini, bukan membicarakan masalah kedepannya nanti akan seperti apa. Untuk saat ini, di saat mereka sampai, di saat mereka ada di situ, hadir di situ, tolong berikan mereka perlindungan. Jangan sampai kita akan dianggap sama dengan negara mereka. Kemudian untuk menjadi penjajah itu saya rasa tidak akan mungkin. Mereka itu datang dengan segala kekurangan ekonomi, kemudian kekurangan pendidikan, kemiskinan yang melanda mereka, kemudian masalah kebodohan juga. Tidak akan mungkin mereka datang di Indonesia untuk menjajah. Mereka bukan orang-orang yang dalam kondisi punya amunisi untuk suatu saat akan menjajah. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang pada saat itu menjajah kita. Mereka orang-orang yang pintar. Indonesia pada saat itu masih dilanda kebodohan. Indonesia masih di bawah dari mereka. Mereka datang untuk menjajah kita karena kita memang masih bisa mereka jajah. Saat ini Indonesia sudah tidak bisa dijajah lagi. Indonesia sudah ada di taraf yang bisa dikatakan setara dengan negara-negara lain, dengan negara-negara maju. Masyarakat kita juga sudah banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar. Jadi tidak akan mungkin kita akan dibodohi oleh orang-orang yang datang hanya untuk mengungsi kemudian akan menjajah. Itu tidak akan mungkin terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memviralkan mereka dengan video-video yang beredar saat ini. Saya rasa itu tidaklah sangat wajar untuk masyarakat kita di Indonesia yang notabene kita merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Kasihan, mereka itu juga manusia, mereka itu juga masyarakat biasa, mereka itu kasihan dalam kondisi yang serba kesulitan. Mereka tidak punya kehidupan yang layak untuk saat ini. Kemudian mereka dipermalukan lagi di media sosial. Mereka dianggap datang tidak mempunyai rasa syukur, sudah diberikan perlindungan tetapi meminta yang lebih dari itu. Mereka dianggap melanggar aturan-aturan syariat yang ada di Aceh. Saya rasa itu tidak seperti itu, karena mereka itu datang dengan kekurangan pendidikan yang kekurangan pendidikan. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan juga semata-mata karena ketidaktahuan mereka. Bukan karena mereka ingin melanggar, tidak. Mereka datang di Aceh itu, mereka kan tidak mengetahui, mereka tidak mempelajari sebelumnya, mereka tidak punya akses internet untuk mencari tahu dulu bahwa Aceh ini seperti apa, Indonesia ini seperti apa, Islam ini seperti apa, negara di Indonesia ini seperti apa. Mereka tidak mencari tahu terlebih dahulu. Mereka lari dari negara mereka itu untuk mencari perlindungan dulu. Terlepas dari itu semua, saya kasihan melihat apa yang masyarakat Indonesia perlakukan kepada mereka, terutama yang baru-baru ini viral. Mereka menolak diberikan makanan. Yang sedikit mereka dianggap tidak bersyukur. Banyak komentar-komentar negatif dari masyarakat Indonesia yang menganggap mereka tidak punya rasa syukur sudah diberikan, tetapi malah menuntut yang lebih daripada itu. Kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan kehidupan yang layak, seharusnya menyadari bahwa mereka itu datang di Indonesia dalam kondisi yang seperti apa. Mereka dalam kondisi kelaparan, mereka dalam kondisi kekurangan ekonomi, tidak punya bekal yang mereka bawa. Baju yang mereka pakai pun coba lihat sendiri di dalam video-video di saat mereka sampai di Indonesia. Seperti apa?
Kasihan, sangat memprihatinkan. Kemudian mereka dituduh dan dianggap tidak bersyukur dengan apa yang diberikan. Kasihan mereka itu, lihat sendiri bagaimana kondisi mereka. Kalau masalah makanan sudah pasti, dan saya yakin mereka itu memang benar-benar kelaparan. Bisa jadi mereka tidak makan dalam beberapa hari sehingga mereka masih merasa lapar di sini. Mereka di perjalanan pun itu mengikuti jalannya itu di tengah lautan samudra yang sudah pasti butuh tenaga, butuh keuangan yang cukup, dan butuh makanan yang cukup di sana. Tetapi karena keterbatasan itulah mereka tidak punya kehidupan dan tidak mampu untuk memenuhi itu semua. Sehingga pasti dan sudah pasti mereka itu dalam kondisi yang kelaparan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat kita sebagai masyarakat muslim terbesar di Indonesia, di dunia. Kemudian kita di Indonesia juga saat ini sedang membela Palestina, sedang memberikan perlindungan, memberikan pembelaan, memberikan seruan-seruan untuk mendukung Palestina atas kebiadaban Zionis Israel. Namun kita tidak menyadari di Indonesia kita diberikan tantangan yang luar biasa juga terhadap etnis Rohingya yang datang di sini, tetapi kita memperlakukan mereka juga sama. Jadi tolong dibedakan. Berbeda antara Israel dengan Palestina. Israel itu negara yang sudah cukup makmur, bisa dikatakan mereka juga negara yang maju, mereka juga punya banyak orang-orang hebat di sana, orang-orang pintar. Jadi berbeda dengan etnis Rohingya yang bisa dianggap akan menguasai Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.